Baiklah, pada saat ini juga dan kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai resensi jurnal oleh mata perkuliahan birokrasi. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita saksikan. Pertama-tama saya memperkenalkan diri saya dahulu. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Mikael dengan NIM 2301 114459 dari jurusan Ilmu Administrasi Publik dengan mata kuliah Birokrasi. Baiklah, setelah perkenalan saya masuk kepada topik pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengenalan jurnal. Kemudian yang kedua, membahas tentang sinopsis jurnal. Ketiga, membahas kelebihan dari suatu jurnal. Keempat, membahas tentang kekurangan yang ada pada jurnal. Yang kelima, analisis kritis pada jurnal. Dan yang keenam, saran pada jurnal. Yang pertama, pengenalan jurnal. Jurnal ini berjudul The Third Wave of Public Administration, The New Public Governance, yang ditulis oleh XU Runya, SUN Qgui, dan Seiwei. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2015. Penerbit jurnal ini adalah Canadian Academy of Oriental and Occidental Culture. Kemudian kita masuk pada tahap sinopsis jurnal. Jadi, jurnal ini membahas tentang pergeseran paradigma dalam bidang administrasi publik dari manajemen publik baru menjadi tata pemerintahan publik baru. Konsep tata pemerintahan publik baru memberikan kerangka penelitian baru dan mode praktik untuk memanajemen urusan pemerintahan yang modern. Jurnal ini juga menyoroti kontribusi, masalah, serta referensi dan inspirasi dari paradigma tata pemerintahan publik baru yang memiliki nilai referensi dan signifikansi penting, terutama dalam mendalami reformasi sistem administrasi di Cina dan membangun sistem teori manajemen publik dan administrasi publik. Jadi, itulah sinopsis dari The Third Wave of Public Administration, The New Public Governance. Kemudian kita masuk ke nomor 3, yaitu kelebihan jurnal. Yang pertama, memberikan kerangka kerja baru untuk penelitian teori dan mode praktik yang sesuai dengan tuntutan zaman modern dalam manajemen urusan pemerintahan. Yang kedua, menyelesaikan dilema keragaman kebijakan politik publik dan pelayanan publik di era yang baru. Yang ketiga, mencerminkan perlunya perubahan dalam administrasi publik untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat yang semakin informatif, global, terkomersialisasi. 4. Menyoroti pentingnya membuat konstruksi organisasi sosial sebagai jembatan antara pemerintah dan warga, serta memberikan aspirasi atau inspirasi yang berkelanjutan dalam mengembangkan penelitian dan pengembangan administrasi publik. Itulah kelebihan dari jurnal The New Public Governance ini. Kemudian yang keempat, kekurangan jurnal. Kekurangan jurnal ini terdapat 2. Yang pertama, tantangan dalam mengimplementasikan konsep ini dalam masyarakat
memiliki struktur yang sangat berbeda-beda. Kemudian yang kedua, jurnal ini sangat bergantung pada perkembangan masyarakat sipil yang sehat dan kuat sebagai dasar tata kelola publik yang baik. Saya kira hanya itu yang saya dapat untuk kekurangannya. Kemudian kita masuk ke tahap kelima, yaitu analisis kritis. Yang pertama, ide ini dikritik karena mungkin salah memahami peran pemerintah sebagai pelanggar daripada warga negara yang dapat berdampak pada bagaimana orang memprioritaskan pelayanan publik. Selain itu, ada kritik terkait dengan ide ini karena tidak memiliki dasar teoritis yang kuat dan ketidakkonsistenan dalam penerapan ide ini di berbagai negara, yang menunjukkan bahwa paradigma ini mungkin tidak relevan atau efektif dalam semua konteks administrasi publik. Kemudian, konsep ini tidak sesuai dengan budaya dan struktur sosial tertentu, seperti dalam konteks Cina, di mana nilai-nilai lebih bersifat relasional daripada kontak, yang menunjukkan bahwa mengadopsi konsep ini dalam masyarakat yang memiliki nilai dan praktik yang berbeda dapat menjadi tantangan yang sangat besar. Kemudian, perkembangan masyarakat sipil yang kuat sebagai dasar bagi tata kelola publik yang efektif. Di negara-negara di mana masyarakat sipil masih dalam tahap perkembangan awal atau terbatas, konsep ini mungkin sulit untuk diimplementasikan secara menyeluruh. Kemudian kita masuk ke tahap terakhir, yaitu saran. Pertama, saran saya itu memahami perbedaan paradigma itu sangat penting. Untuk memahami perbedaan antara paradigma manajemen publik baru dan tata pemerintahan publik baru agar dapat mengidentifikasi pendapatan yang lebih sesuai dengan manajemen urusan pemerintahan. Yang kedua, mengadopsi pendekatan baru. Artikel ini menyoroti pentingnya mengadopsi pendekatan baru untuk mengelola urusan pemerintahan modern yang lebih menekankan pada peran pemerintah dan hubungan antar pemerintah dan masyarakat sipil. Yang ketiga, mendalami reformasi sistem administrasi, di mana pandangan yang penting terkait reformasi sistem administrasi, khususnya dalam konteks Cina, Anda dapat mempertimbangkan bagaimana konsep yang dijelaskan dapat diterapkan atau disesuaikan dengan konteks administrasi publik. Kemudian yang empat, mempertajam sistem teori manajemen publik. Menyoroti pentingnya memperkuat sistem teori manajemen publik dan administrasi publik. Anda dapat mempertimbangkan bagaimana konsep-konsep baru dalam tata pemerintahan publik dapat memperkaya pemahaman dan praktik manajemen publik di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah penulisan, saya mohon maaf. Saya juga manusia memiliki kekurangan. Saya mohon Anda mengoreksinya agar saya melakukan yang lebih baik untuk kedepannya. Hanya ini yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.